Oke, kembali lagi di channel Arta Bali Visual, channel yang akan terus membahas seputar budaya, tradisi, dan tentunya hal-hal penting yang ada di Bali. Nah, spesial hari ini kita nggak bahas budaya dan tradisi, teman-teman ya. Tapi di hari ini kita akan membahas tentang upacara ngaben yang salah satu tradisi ini paling sakral di Bali. Nah, acara ngaben ini memang tradisi Bali ya, tapi saya di sini akan mengaitkannya tentang ngaben dan uang ya. Di sini ada unsur finansialnya. Nah, di balik ini, kesucian upacara ini adalah satu hal yang mulai jadi beban diam-diam lagi bagi ya banyak keluarga yang khususnya ada di Bali. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sering tidak terlalu nyaman disebut ya, ngaben dan uang. Antara tradisi dan kebutuhan finansial. Nah, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka ruang diskusi. Nah, oke, yang pertama di sini, bagi orang Bali, ngaben bukan cuma ritual. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada leluhur, tapi seiring waktu, teman-teman ya. Nah, pelaksanaannya sering dikaitkan dengan status sosial. Yang pertama di sini, yang sangat mengikis keuangan, teman-teman ya, yaitu yang pertama itu ada tentang pakaian adat dan seragam. Yang kedua ada hiasan mewah, yang ketiga ada hiburan besar-besaran, bahkan jumlah babi yang disembelih pun bisa jadi bahan omongan. Nah, ini semua memang bagian dari tradisi. Tapi pertanyaannya apakah semuanya wajib atau ada ruang untuk menyesuaikannya? Nah, di sini juga banyak keluarga yang akhirnya terpaksa untuk meminjam uang, teman-teman ya, atau ngutang hanya demi pelaksanaan ngaben yang layak secara sosial. Nah, ada juga yang sampai yang gadaikan tanah, ada yang juga tunda biaya sekolah anak, bahkan ada yang tidak ikut ngaben karena malu tidak mampu menyumbang. Nah, sedihnya semua ini terjadi bukan karena tidak mau hormat kepada leluhur, teman-teman ya, tapi karena cara pandang soal harus begini dan harus begitu. Nah, yang terbentuk dari tekanan sosial tentunya bertahun-tahun ya. Nah, di sini juga Bali yang sekarang tentunya berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Nah, harga tanah mulai naik, biaya hidup mulai melonjak, dan kompetisi tentunya makin berat. Apalagi banyak pendatang yang sudah mulai bersaing di sini ya, bahkan kita pun sebagai warga lokal sudah mulai tersingkir ya, karena banyak yang ibaratnya dulunya punya tanah banyak, akhirnya ngontrak bahkan ngekos, yaitu menurut saya sangat miris sekali. Nah, tapi tuntutan adat itu tetap tinggi, teman-teman ya. Disinilah kita harus berani mengatur ulang cara pandang tentang cara uang dan adat. Nah, di sini juga bukan untuk meninggalkan tradisi, biar kalian nggak salah kaprah ya tentang pembahasan ini, tapi supaya tradisi itu tetap berjalan tanpa mengorbankan masa depan keluarga kita. Tentunya kalian bisa kok ngaben secara sederhana ya, dan sekarang itu sudah dibuat mudah ya, jadi nggak perlu ngaben sendiri-sendiri, bisa untuk ikut ngaben massal ya, agar biayanya jauh lebih hemat. Nah, upacara kecil seperti gotong royong, kolektif dengan banjar, dan ini semua merupakan bentuk adaptasi yang masuk akal. Nah, untuk solusinya di sini teman-teman ya, solusinya itu bukan memilih antara ngaben atau uang, tapi bagaimana cara kita mengelola uang dengan bijak agar tetap ngaben dengan senang. Mulai dari yang pertama ini menabung sejak dini untuk upacara adat. Yang kedua, diskusi terbuka dengan keluarga ya soal kemampuan finansial. Yang ketiga di sini tidak memaksakan gengsi, dan yang keempat, ikuti program banjar atau lembaga adat yang bisa membantu meringankan beban biaya. Contohnya itu ngaben massal. Nah, itu sangat-sangat membantu teman-teman ya. Jadi banyak banget kerama-kerama Bali di sini yang sekarang sudah mulai sadar, ibaratnya walaupun mampu ya. Mungkin ada juga yang ikut apa namanya ngaben massal itu pasti ada yang mampu juga ya, mungkin mengingat beban biaya mungkin yang lumayan banyak sambil membantu mungkin warga-warga yang mungkin keuangannya tidak cukup ya, bisa pelan-pelan membantu saling ginilah membantu ya di bagian ngaben massal tersebut. Tentunya ide yang sangat bagus ya di tahun ini yang sering saya lihat. Nah, bahkan di buku Psikologi of Money, teman-teman ya, uang terbaik adalah uang yang membuat hidup kita lebih tenang, bukan lebih stres. Nah, ini bukunya sangat recommended, teman-teman ya, untuk kalian yang ingin belajar
tentang psikologi keuangan. Di sini sudah dirangkum dengan cerita-cerita yang sangat menarik. Jadi pola pikir kalian tentang uang itu bisa dibenarkan oleh buku ini. Ini buku ini udah sampai rusak saya baca, teman-teman ya. Mungkin udah berkali-kali saya baca. Ini keren banget nih buku. Nah, semeton juga sendiri di sini tradisi adalah merupakan warisan, tapi masa depan anak dan keluarga juga harus tentunya kita jaga ya. Nah, jangan sampai kita rela berkorban besar hari ini, tapi anak-anak kita harus menanggung hutangnya besok. Yuk kita jaga keseimbangan adat agar tetap jalan dan keuangan tentunya tetap sehat ya. Nah, itu saja sih pesan dari saya. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan buku ini ya seputar finansial dan psikologi keuangan, kalian bisa langsung saja klik link di bawah. Oke, sekian sih video pendek kita kali ini ya mengenai uang dan ngaben. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di komen teman-teman ya. Mungkin ada salah kata yang saya ucapkan karena saya juga baru belajar di sini, tapi saya akan terus berkembang. Oke, sekian dari videonya, saya ucapkan terima kasih.